Ya, pemirsa, masih di Ayus Pagi, pemerintah memastikan serius dalam mendorong rencana kenaikan PPN. Dan Menko Perekonomian menyebut ini bahwa Presiden telah bersurat ke DPR untuk membahas sejumlah perubahan dalam revisi Undang-Undang KUP termasuk pembahasan kenaikan PPN. Pemerintah memastikan siap mendorong implementasi penerapan tarif baru pajak pertambahan nilai atau PPN di tahun 2022, usai pembahasan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP dapat disepakati dengan DPR RI. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan, saat ini Presiden Jokowi telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk membahas rencana kenaikan tarif PPN ini. Selain kenaikan tarif PPN, Menko Erlangga menjelaskan terdapat sejumlah isu pembahasan lain dalam RUU perubahan kelima KUP, seperti PPh orang per orang dan pribadi, pengurangan tarif PPh badan atau PPNBM, ketentuan cukai hingga carbon tax. Bahkan Erlangga menyinggung pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 juga akan diusulkan dalam perubahan tersebut. Dan juga ada terkait dengan PPN barang jasa, pajak penjualan atas barang mewah, kemudian terkait dengan undang-undang cukai, dan juga di dalamnya ada terkait dengan carbon tax ataupun pajak karbon, dan juga di dalamnya juga ada terkait dengan pengampunan pajak. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas, dan tentu ini hasilnya kita tunggu pembahasan dengan DPR. Dan ini Bapak Presiden telah berkirim surat kepada DPR untuk membahas ini. Di samping itu, pemerintah juga menyebut rencana kenaikan PPN dipastikan akan lebih fleksibel dalam implementasi di sektor manufaktur maupun sektor perdagangan dan jasa. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan wacana kenaikan tarif PPN untuk menggenjot pendapatan negara. Karena pada tahun 2023, pemerintah harus kembali pada disiplin fiskal dengan defisit APBN maksimal 3%. Pemerintah telah mengatur strategi agar penerimaan perpajakan tahun depan bisa melonjak. Salah satunya dengan meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Peter Abdullah, ekonom senior KOR, menyayangkan rencana pemerintah tersebut yang bisa berdampak bagi psikologis bagi daya beli masyarakat. KOR menyarankan agar kenaikan tarif PPN tidak dilakukan sebelum ekonomi benar-benar pulih. Timing ya, kita sebelum ke efektivitasnya dalam mendorong penerimaan pajak. Yang pertama adalah timing. Ya. Timing ini saya kira menjadi sangat penting karena kita itu kondisi perekonomian kita kan sangat bergantung kepada konsumsi. Ya. Nah, kita saat ini tengah berjuang untuk memulihkan perekonomian kita, dan pemulihan kita itu lebih digerakkan dari sisi konsumsi. Ya, makanya pemerintah kan memberikan banyak sekali stimulus-stimulus, ya, termasuk stimulus pembebasan PPNBM, pelonggaran PPN untuk properti, ya, PPNBM untuk kendaraan bermotor. Nah, ini kan dalam rangka untuk mendorong konsumsi kan. Ya. Nah, jadi sangat kontradiktif ya, di tengah kondisi kita melakukan pemulihan ekonomi dengan mendorong konsumsi, ya, melonggarkan PPN itu, kemudian muncul wacana untuk menaikkan PPN walaupun hal itu akan dilakukan tahun depan. Tapi kan kita kan belum tahu ya, pandemi ini akan berakhir kapan. Kan PPN bisa juga diberikan secara berbeda, tidak satu tarif, tidak single tarif ya. Ada yang kita turunkan, misalkan ekstrimnya barang-barang kebutuhan pokok itu kita turunkan menjadi 5%. Ya, barang-barang yang sekunder tetap 10%, barang-barang mewah kita naikkan ke 15%. Ya. Dan ini justru ada kemungkinan, ada peluang untuk justru meningkatkan penerimaan pajak. Ya, karena sekali lagi untuk barang-barang mewah masyarakatnya tidak elastis. Informasi selanjutnya ini ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tengah menyiapkan 3 jurus untuk meningkatkan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini salah satunya pemirsa, dengan memberikan dana hibah agar pelaku parekraf khususnya UMKM bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dalam kunjungan ke daerah istimewa Yogyakarta,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berdialog dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Yogyakarta. Sandi menyatakan Kementerian Parekraf terus berupaya mendorong pelaku parekraf untuk meningkatkan daya saing di tengah pandemi COVID-19. Ada 3 hal yang akan dilakukan Kementerian Parekraf untuk menggenjot daya saing pelaku parekraf di Yogyakarta. Di antaranya pelatihan dan pemberian bantuan berupa dana hibah. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan dana hibah pariwisata. Berarti saya dan jajaran akan memastikan dana hibah pariwisata maupun bantuan-bantuan lain, program-program lain dari Kemenparekraf itu menyasar kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Mantan Wakil Gubernur DKI ini juga mengajak pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Jogja untuk go digital. Sandi mencontohkan industri kerajinan tangan memiliki kontribusi besar dalam PDB sebesar 14,9% dengan nilai ekspor senilai 6,4 miliar dolar Amerika. Sementara itu, pemirsa, pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi butuh kerjasama antara Kadin, Asosiasi Industri di sektor pariwisata, dan juga dukungan dari masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri, kedudukan antara Kadin dan pemerintah ini adalah mitra yang sejajar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Untuk itu perlu adanya kerjasama serta kolaborasi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi sektor usaha ekonomi kreatif dan UMKM di bidang pariwisata. Terlebih lagi nih, pemerintah telah menetapkan bahwa sektor parekraf sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi yang baru. Kami datang ke sini itu dengan niatan kita bersama-sama membangun pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai lokomotif pertumbuhan yang baru. Karena kita sadar bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka ekonomi Indonesia tidak akan bisa bangkit secepat yang kita bayangkan. Dan untuk itulah kami memperlihatkan bahwa kita datang bersama-sama di sini, menunjukkan kebersamaan kita untuk bersama-sama Pak Menteri, mendukung semua program Pak Menteri.